Bab 032. Nadine juga merasa terkejut ketika melihat Oma Zaida menjewer telinga suaminya. Dia tidak tahu apa alasan sang nenek melakukan itu. Kamu ini sudah menikah masih saja bodoh, kenapa pula memelihara parasit di perusahaan ini? Mama tidak mau tahu ya, pokoknya hari ini juga itu karyawan kamu yang namanya Bianca harus segera dipecat. Titah Oma Zaida dengan suaranya yang menggebu-gebu. Rizal mengerutkan dahi, kenapa pula dia harus memecat Bianca di saat wanita itu tidak melakukan kesalahan apapun. Lagi pula setahu Rizal selama ini Bianca kerjanya baik-baik saja. Kenapa dia harus dipecat Oma? Aku malas cari baru. Dia itu suka sama kamu Ren, bahkan menjelek-jelekan Nadine di hadapan Oma secara langsung, balas Oma Zaida langsung, tanpa jeda dari pertanyaan Rizal barusan. Oma Zaida pun menjelaskan semua tentang pembicaraannya dengan Bianca beberapa saat lalu. Tentang bagaimana parasitnya wanita itu yang seolah ingin menempel padanya. Oma jijik hanya membayangkan saja. Pokoknya sekarang juga kamu harus pecat dia dan satu lagi sekarang juga kalian harus umumkan tentang pernikahan kalian di perusahaan ini. Biar mulut-mulut orang seperti Bianca itu bisa diam. Baik Oma, balas Rizal patuh. Jika sudah menyangkut harga diri istrinya yang diinjak-injak oleh orang lain maka Rizal pun tidak bisa tinggal diam. Detik itu juga Rizal memanggil sang asisten pribadi, Jo diperintahkan untuk memberikan pengumuman pada seluruh karyawan tentang adanya rapat mangkukkan di ruang rapat utama. Ruang rapat yang paling besar hingga bisa menampung seluruh karyawan di perusahaan ini bahkan bagian office boy juga. Jo sudah mengira jika Oma Zaida datang ke perusahaan ini pasti akan ada rapat mangkukkan seperti ini. Untunglah tadi dia datang lebih cepat, ketika Oma Zaida mengatakan padanya bahwa dia akan datang. Ya, Oma Zaida memang tidak mengatakan pada Rizal bahwa dia akan datang tapi Oma Zaida malah mengatakan hal itu pada Jo. Seseorang yang lebih bisa dia percaya dibandingkan cucunya sendiri. Jam 9 pagi itu akhirnya rapat mangkukkan pun dimulai. Bianca yang ada di dalam sana sejak tadi mengulum senyum, sudah merasa bahagia saat rapat ini diadakan. Karena dia merasa yakin, sangat yakin jika di dalam rapat ini nanti Nadine akan dipermalukan dan dipecat secara tidak terhormat. Dia dan semua karyawan di perusahaan ini tahu jika Oma Zaida memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan Rizal yang menjabat sebagai direktur utama. Oma Zaida bahkan memiliki kursi spesial di dalam ruang rapat itu. Dan setelah suasana cukup kondusif di dalam ruang rapat itu akhirnya Jo pun mengambil alih pembicaraan di sana. Rapat ini diadakan karena ada sebuah pengumuman penting yang harus kalian tahu. Tentang Tuan Rizal dan Sekretaris Nat, terang Jo. Mendengar kalimat itu semua karyawan seketika melebarkan matanya, seolah tidak sabar kalimat apa yang selanjutnya akan diucapkan oleh asisten Jo. Mereka semua jelas berpikiran sama seperti apa yang dipikirkan oleh Bianca. Pasti tentang Nadine yang akan dipecat dari perusahaan ini karena telah berani-beraninya menggoda sang bos. Apalagi sekarang sudah jelas jika Nadine mengandung bayi yang entah anak siapa. Tuan Rizal dan Sekretaris Nat adalah sepasang suami dan istri, mereka telah menikah 7 bulan lalu dan sekarang Nadine sedang mengandung anak Tuan Rizal. Dek, jedar. Seketika seolah ada suara gemuruh petir yang masuk ke dalam ruang rapat itu. Semua orang makin mendelik dan sangat terkejut mendengar apa yang diutarakan oleh asisten Jo. Bagaimana bisa adalah pertanyaan yang pertama kali keluar dari dalam benak semua orang. Apalagi mereka semua jelas tahu jika tidak mungkin hanya wanita biasa yang bisa jadi istri sang bos. Setidaknya wanita itu harus berasal dari kalangan atas juga. Tapi Nadine. Namun kemudian pertanyaan-pertanyaan itu seketika hilang ketika otak mereka sekarang dihantui ketakutan.
Terlebih lagi Bianca, wanita itu seperti baru saja mendapatkan serangan jantung ketika mengetahui bahwa Nadine adalah istrinya Rizal. Apalagi beberapa saat lalu dia jelas-jelas menjelekkan Nadine di hadapan Oma Zaida secara langsung. Dek dek, dek dek. Jantungnya bergemuruh dengan hebat, dan makin tidak tenang ketika dia mendapati saat ini menguasai dan menatapnya dengan tatapan tajam. Dek. Jantungnya makin ingin copot saja, dia sangat-sangat sadar bahwa saat ini posisinya sedang tidak aman. Jika seperti ini keadaannya bukan Nadine yang akan dipecat secara tidak terhormat, jelas dia yang akan diperlakukan seperti itu. Apalagi Bianca tahu dengan sangat jelas jika Rizal dan Nadine memang memiliki hubungan yang sangat dekat, dia sudah berulang kali melihat kedua orang itu saling bermesraan bahkan di tempat umum tanpa canggung sedikitpun. Sial, batin Bianca. Sekarang dia sudah kelabakan tidak jelas, mulai ada keringat dingin yang muncul di dahinya. Dan para karyawan yang lain pun merasakan hal yang sama, ketakutan bahwa mereka akan ditegur atau bahkan sampai dipecat karena selama ini sudah lancang membicarakan Nadine di belakang. Bahkan tak tanggung-tanggung mereka membicarakan hal yang paling buruk, selalu mengumpat bahwa Nadine adalah wanita yang tidak benar. Simpanan om-om nakal. Selama ini kami memperhatikan bagaimana kinerja kalian di perusahaan ini, dan terkait dengan hubungan Tuan Rizal dan Sekretaris Nat yang jadi desas-desus kami pun selalu mendengar, ucap Jo lagi. Ada banyak orang yang tetap fokus pada pekerjaannya dan tidak peduli dengan isu tidak penting tersebut, namun ada beberapa orang juga yang semakin membakar isu ini hingga menciptakan sebuah citra miring, timpal asisten Jo. Dan kami akan mengambil tindakan tegas untuk orang-orang yang sudah mencemarkan nama baik Sekretaris Nat. Dek. Semua orang tercengang tapi kemudian semakin terkejut lagi ketika mendengar kalimat asisten Jo yang terakhir. Kami akan menunggu etika baik dari kalian, akui kesalahan kalian dan pergi dari perusahaan ini. Setelah asisten Jo menyudahi semua pengumumannya akhirnya rapat mangkupkan itu pun dibubarkan. Tidak ada yang berani beranjak dari dalam kursinya ketika Oma Zaida bangkit dari singgasananya dan keluar dari dalam ruangan ini, lalu disusul oleh Nadine dan Rizal yang saling menggenggam tangan erat. Nadine sedikit pun tidak menundukkan kepalanya, dia tetap bersikap seperti biasa jalan dengan penuh percaya diri tanpa memperdulikan keterkejutan orang lain. Dan bukan hanya Bianca yang tercengang ketika mendengar kabar tersebut, Amar pun seperti mati di tempat. Jadi sebenarnya dia selama ini telah menyaksikan secara langsung hubungan Nadine dan Rizal tapi dia tidak menyadarinya. Bodohnya dia malah selalu mengira bahwa Nadine memiliki hubungan dengan asisten Jo. Astaga, berarti selama ini di dalam ruangan itu mereka selalu panen terong karena itulah tiap kali Nadine keluar dari dalam sana dia selalu terlihat lelah. Yakin Amar. Astaga, 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 Amar terus membatin menyuarakan keterkejutannya. Sementara mulutnya sudah tidak bisa berkata-kata, terkunci rapat. Dan di antara rombongan para petinggi itu, asisten Jo adalah yang paling terakhir keluar. Tapi dia tidak langsung menuju ke pintu, langkah kakinya lebih dulu berhenti tepat di hadapan Bianca. Nona, khusus untuk Anda tidak perlu menemui Oma Zaida, Tuan Rizal dan Sekretaris Nat. Di sini juga saya akan menyampaikan bahwa Anda telah dipecat secara tidak terhormat dari perusahaan ini. Bianca mendelik, menatap penuh benci pada pria di hadapannya. Berani-beraninya hanya seorang asisten mempermalukan dia di depan umum. Jaga bicaramu Jo. Punya hak apa kamu memutuskan untuk memecat aku? Geram Bianca. Sementara para karyawan yang masih ada di dalam ruang rapat itu malah menjadikan perdebatan asisten Jo dan Bianca sebagai tontonan. Mereka semua berpikir hal yang sama, harusnya yang pertama kali keluar dari perusahaan ini terkait desas-desus pencemaran nama baik itu memanglah Bianca.
Karena wanita itu yang pertama kali menyebar gosip lalu menambahkan banyak bumbu sehingga semua orang mempercayai ucapannya bahwa Nadine adalah wanita yang tidak benar dan simpanan om-om. Harusnya saat ini Bianca tidak boleh meninggikan suaranya jika ingin meminta maaf, tapi wanita itu malah menunjukkan sisinya yang menggebu-gebu seolah tidak bisa dikendalikan. Sudah tahu salah tapi masih tetap kukuh pada kesombongannya. Asisten Joe jelas punya hak untuk mengambil keputusan tentang pemecatan Bianca, karena apapun keputusan yang sudah diambil asisten Joe pastilah sebelumnya sudah didiskusikan dengan sang bos. Joe lantas tersenyum kecil ketika mendengar ucapan Bianca itu, sebuah senyuman yang terlihat seperti seringai licik di mata semua orang. Sangat mengerikan. Memang lebih baik asisten Joe tidak usah tersenyum saja. Dan cukup menunjukkan wajahnya yang datar. Maaf Nona, jika Anda masih tetap berkeras hati seperti ini maka saya bisa melempar Anda keluar sekarang juga, balas Joe, lengkap dengan kedua matanya yang menatap penuh intimidasi. Seketika itu juga tebing Bianca jadi gemetar, tidak terbayangkan olehnya jika sampai dilempar keluar dari perusahaan ini, entah mau ditaruh di mana mukanya karena kehilangan harga diri. Semua orang yang mendengar ucapan asisten Joe pun juga merinding. Bianca tidak mampu menjawab lagi, dia hanya mampu menelan bundanya sendiri dengan kasar. Dan setelah itu barulah Joe pergi meninggalkan ruang rapat tersebut. Berbondong-bondong seluruh karyawan itu satu persatu mendatangi ruangan sang bos untuk mengucapkan kata maaf, juga ucapan selamat atas pernikahan. Sementara Bianca masih berada di kursi kerjanya dan tidak beranjak sedikitpun. Jika dia dikeluarkan dari perusahaan ini secara tidak terhormat maka bisa dipastikan jalan karirnya ke depan tidak akan mulus seperti sebelum-sebelumnya. Citranya akan dikenal buruk dan kemungkinan tidak akan ada perusahaan yang meliriknya lagi untuk diangkat menjadi brand ambassador. Bianca terpuruk, sungguh dia tidak ingin pergi dari perusahaan ini. Satu persatu orang telah masuk ke dalam ruangan Rizal dan meminta maaf. Bianca ingin melakukan hal yang sama, berharap masih ada sedikit pengampunan untuk dia. Dan sekarang wanita itu sedang menyusun rencana dan keberaniannya. Tapi dia tidak sadar jika waktu pun terus berlalu sampai akhirnya ketika jam istirahat makan siang tiba akhirnya kegaduhan di dalam perusahaan itu pun merenda. Dari seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan ini hanya 2 yang dipecat, karena 2 itulah yang paling banyak menimbulkan efek negatif untuk jalannya kinerja perusahaan, karena lebih banyak menyebar gosip daripada bekerja. Dan yang ketiga dipecat jelas Bianca. Siang itu di saat perusahaan sedang berbenah, tiba-tiba Denisa datang ke sini untuk menemui sang kekasih. Tidak, sebenarnya asisten Joe dan Denisa sudah bukan lagi sepasang kekasih tapi mereka telah menikah secara diam-diam. Tadi pagi Joe berjanji bahwa siang ini akan pulang, tapi ternyata suaminya itu tidak datang-datang, karena itulah dia memutuskan untuk kesini saja. Saat itu Nadine dan Rizal baru saja keluar dari ruang kerjanya untuk mengantar Oma Zaida pulang. Jadi mereka bertiga bertemu dengan Denisa ketika tiba di depan pintu ruangan asisten Joe. Oma Zaida, sapa Denisa dengan ramah. Denisa, kamu kesini. Bukannya sudah putus dengan Rizal? Tanya Oma Zaida langsung, dia tidak ingin ada Bianca-Bianca yang lainnya lagi. Karena itulah ketika melihat Denisa langsung saja bertanya seperti itu. Denisa tersenyum kikuk, Nadine menggulung senyum, sementara Rizal acuh saja. Aku dan Denisa sudah tidak ada hubungan Oma, sekarang ini Denisa sudah jadi pacarnya Joe, jelas Rizal gamblang. Nadine pun mengangguk-anggukkan kepalanya tanda membenarkan ucapan sang suami. Oh seperti itu? Balas Oma Zaida dengan bibir yang mulai tersenyum, padahal awalnya tadi dia menatap ketus pada Denisa. Dan di saat sedang ramai-ramai seperti itu tiba-tiba Bianca pun menghampiri mereka. Dia telah siap untuk meminta maaf dan memohon pengampunan, tapi sepertinya dia malah datang di waktu yang tidak tepat.
Karena Bianca melihat ada Denisa di sana, seseorang wanita yang juga dia benci selain Nadine. Niat awalnya Bianca ingin memohon jadi urung untuk dilakukan, masa iya dia memohon-mohon maaf pada Nadine saat disaksikan oleh Denisa, yang ada dia malah jadi bahan tertawaan wanita itu. Kenapa juga sih dia datang sekarang, dasar menyebalkan. Gerutu Bianca di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa mundur karena saat pertama kali keluar dari dalam lift semua mata sudah tertuju ke arahnya. Jadi mau tidak mau akhirnya Bianca pun tetap melanjutkan langkah dan menghadap pada Oma Zaida, membuatnya jadi bersebelahan dengan Denisa. Oma, aku ingin meminta maaf dengan tulus atas semua kesalahan-kesalahanku pada Nadine dan Rizal. Jadi aku mohon, tetap izinkan aku untuk bekerja di sini. Lagi pula mencari brand ambasador yang baru tidaklah mudah, ucap Bianca langsung. Bicara dengan raut wajahnya yang dibuat memelas. Tidak, kamu akan tetap dipecat. Dan kata siapa untuk cari penggantimu itu sulit. Aku sudah menemukannya dan dia adalah Denisa. Balas Oma Zaida tegas. Dek. Bianca tidak punya pembelaan apapun, hari itu adalah hari terburuknya dalam hidup. Karena pada akhirnya dia benar-benar dipecat secara tidak hormat dari perusahaan Rizal. Bahkan dilempar keluar karena membuat kegaduhan. Tapi Oma Zaida berkata bahwa dia tidak akan membongkar perangai buruk Bianca selama bekerja di perusahaan ini asal Bianca tidak lagi membuat masalah dengan keluarga mereka. Mendapatkan ancaman seperti itu, Bianca hanya bisa patuh, jika tidak ingin hidup benar-benar hancur. Dan akhirnya hari pun berlalu setelah kegaduhan yang terjadi di perusahaan. Kini semua karyawan di sana sudah memperlakukan Nadine dengan hormat, bahkan orang-orang terlihat lebih menghormati Nadine ketimbang Rizal sendiri. Tidak, sebenarnya bukan karena hormat melainkan mereka semua jadi lebih takut terhadap Nadine daripada Rizal. Mas, panggil Nadine dengan manja. Saat ini mereka sedang berada di dalam ruangan Rizal. Jam 10 pagi. Kalau di rumah saja Nadine merasa bosan, jadi meskipun tidak melakukan pekerjaan apapun dia tetap ikut suaminya ke perusahaan. Kenapa sayang? Kamu kontraksi? Tanya Rizal, malah jadi cemas. Kontraksi apa sih? Belum juga masuk 9 bulan, balas Nadine ketus. Iya aku tahu, kupikir kontraksi karena minta dijengkok. Nadine sampai kehabisan kata-kata mendengar ucapan suaminya itu, dia memasang wajahnya yang datar, kesal. Dan Rizal malah tertawa. Iya maaf, kenapa? Kamu mau apa? Tanya Rizal akhirnya, dia pun memeluk pinggang Nadine lebih erat. Sejak tadi mereka sudah pangku-pangkuan di atas kursi kerja Rizal. Aku mau belanja, temani yuk. Ajak Nadine, wajahnya yang tadi nampak kesal kini berubah jadi sangat menggemaskan. Hubungan mereka sudah dipublikasikan jadi tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi-sembunyi. Aku mau beli banyak barang untuk anak kita, tambah Nadine lagi. Dulu waktu usia kehamilannya menginjak umur 4 bulan, Nadine dan Rizal sudah melakukan USG dan mengetahui bahwa anak pertama mereka ini berjenis kelamin laki-laki. Sebenarnya semua persiapan menyambut kelahiran sang anak sudah dipersiapkan oleh Oma Zaida. Tapi tetap saja Nadine pun ingin menyiapkan sesuatu. Karena itulah kini dia ingin mengajak sang suami berbelanja. Baiklah, ayo, balas Rizal. Kamu tidak menolak. Memangnya aku boleh menolak? Tidak, balas Nadine dengan bibir mengulum senyum. Kalau Rizal menolak dia pun pasti akan marah. Sudah bersepakat untuk pergi akhirnya pun mereka mulai bersiap-siap. Rizal akan mengemudikan mobilnya sendiri, jadi asisten Joe tidak perlu ikut bersama mereka. Sejak pertama kali keluar dari dalam ruangan, Nadine dan Rizal sudah saling memeluk pinggang. Dan melihat pemandangan itu hati Amar benar-benar hancur.
Pupus sudah harapannya untuk bisa kembali bersama Nadine. Bukan hanya karena Nadine sudah menikah, tapi Nadine pun menikah dengan seorang pria yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Sedikit saja dia membuat masalah bisa-bisa Amar langsung dikeluarkan dari perusahaan ini. Sepasang suami istri itu benar-benar tidak ragu lagi untuk menunjukkan kemesraan mereka. Nadine terus tersenyum penuh percaya diri mendampingi sang bos. Nadine tidak perlu lagi diam-diam hamil anaknya Rizal. Sekarang dia malah akan menunjukkan pada seluruh dunia. Tanpa terasa pagi menjelang siang saat itu Nadine dan Rizal sudah berkeliling di pusat perbelanjaan selama 3 jam. Sampai Nadine akhirnya merasa lelah dan sampai harus turun dari mall itu menggunakan kursi roda.